Kita lanjutkan perbincangan pemirsa dan sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas. Apa kabar, baik ya? Alhamdulillah baik. Bang Daniel, kabar? Ada Bang Jumir, Daniel Anzor juga di sini sama kita. Oke, Mas Adi, saya tadi sudah mencecar Bang Daniel mengenai kemesraan antara Gerindra dan juga PDIP. Tapi dikatakan bahwa ini ya tidak ada yang istimewa sebetulnya, dan Gerindra pun sebetulnya membuka peluang kerjasama dengan partai-partai lain. Ini terbuka saja, tidak ada yang khusus di sini. Anda sepakat dengan Bang Daniel melihat apa yang terjadi baru-baru ini di Kongres Luar Biasa Gerindra? Ya sepakat, tapi perlu ditambahin menurut saya. Apa tambahannya? Pertemanan Gerindra dan PDIP ini bukan biasa-biasa saja. Pertemanan yang relatif agak spesial. Saya mengatakan Gerindra dan PDIP ini seperti CLBK, cinta lama yang bersemi kembali. Ya. Jadi pertemanan ini cukup panjang sebenarnya, terutama ketika mengajak Jokowi dan Ahok ke Jakarta bertanding melawan Fauzi Bowo dan menang saat itu. Nah, tapi setelah itu kan memang perjalanan politik antara Gerindra dan PDIP ini relatif agak sedikit renggang, terutama soal menyangkut kompetisi Pilpres 2014 dan 2019. Perjalanan politik dua partai, dua sahabat antara Prabowo dan Mega memang agak turun naik. Nah, ketika Prabowo menjadi bagian dari koalisi pemerintah, disitulah kemudian menjadi momentum penting di mana Gerindra dan PDIP kemudian kembali menjadi dua partner yang saya kira cukup luar biasa. Apalagi memang sejak awal gitu ya, masuknya Gerindra ke pemerintahan itu kan tidak terlepas dari andil PDIP yang dianggap memberikan pintu yang cukup terbuka lebar gitu untuk menjadi bagian dari koalisi. Kalau partai-partai lainnya kan relatif agak kurang happy ketika Gerindra ingin masuk ke pemerintahan. Misalnya bagaimana Nasdem bermanuver, kemudian PKB dan Golkar gitu ya. Tapi terlepas dari itu, dalam KLB Gerindra kemarin, kenapa saya sebut ini bukan pertemanan yang biasa-biasa saja, ada Mbak Megawati gitu ya, di situ memberikan sambutan virtual. Bagi saya momentum kemarin Gerindra ini bukan hanya soal meneguhkan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, tapi ada yang kedua yang lebih penting, yaitu ingin menyampaikan kepada publik bahwa Gerindra dan PDIP, bahwa Prabowo dengan Mbak Megawati ini kemudian menjadi satu partner yang saya kira cukup intim saat ini, Mas. Ya. Nah, ini bukan perkara biasa. Sambutan virtual betul misalnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman Gerindra, Megawati sebagai kapasitasnya mantan presiden yang kelima. Pertanyaannya adalah kenapa SBY nggak diundang? Beliau kan juga mantan presiden gitu ya, dan lain-lain lah. Mas Adi, Mas Adi, sorry saya potong. Ini kalaupun ada pesan khusus yang ingin disampaikan, ini siapa yang disasar? Partai-partai politik lainnya atau bagaimana, Mas Adi? Ya publik secara umum, publik secara umum. Itu yang saya sebut, Mas. Ini adalah semacam cinta lama bersemi kembali gitu ya, teman-teman Gerindra dan PDIP. Jadi konfrontasi politik yang selama ini pernah terjadi di dua pilpres itu semuanya sudah selesai. Elit sudah selesai, di level partai juga selesai. Jadi publik yang selama ini terbelah menjadi pendukungnya PDIP dan Gerindra, ini secara perlahan sebenarnya ingin diajak bahwa ada persekutuan politik yang kemudian kembali muncul gitu untuk jangka panjang. Hal yang paling penting dibaca oleh publik adalah jalan panjang menuju 2024. Pertemanan ini kan sedang dirajut kembali. Kalau kita cek misalnya KLBK ini atau Kongres Luar Biasa ini adalah satu momentum pertama sebenarnya untuk menyusun batu bata itu. Yang kedua, kemesraannya ini kan juga bisa dicek. Begitu banyak misalnya PDIP dan Gerindra ini bekerja sama di Pilkada di 2020 di berbagai tempat yang relatif agak seksi, Mas. Misalnya di Depok itu kerjasama PDIP dan Gerindra itu sudah muncul. Di Tangerang Selatan di tempat saya juga iya. Ataupun di misalnya di Medan ada Bobi Nasution dengan calon dari Gerindra. Itu apa pesan yang ingin disampaikan? Artinya koalisi ini bukan koalisi biasa gitu. Tapi ada koalisi yang sengaja memang diniatkan untuk plus-plus tujuan jangka panjang menuju 2024. Bang Daniel, gimana responnya? Kalau tadi dikatakan bahwa membuka kerjasama dengan siapa saja, tetapi kalau tadi kata Mas Adi, ini adalah koalisi plus-plus. Nah ini bagaimana tanggapan Anda?
ya bebas tafsir gitu. Itu kan tafsir yang bisa dibuat oleh siapapun ya, termasuk oleh Mas Adi. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwasannya kita sangat terbuka dengan semua pihak. Kenapa kemudian banyak kerjasama dengan PDI Perjuangan di banyak daerah misalnya, ya memang yang paling strategis dan kuat misalnya di beberapa daerah-daerah yang strategis tadi adalah salah satunya adalah PDI Perjuangan, partai-partai yang banyak memenangi kursi pileg di daerah, salah satunya yang paling banyak adalah PDI Perjuangan. Maka kemudian koalisi pilkada di daerah-daerah tersebut ya salah satunya sangat strategis bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Tapi di banyak daerah juga kita bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Kita juga bekerja sama dengan Golkar misalnya, kita bekerja sama dengan Nasdem, bekerja sama juga dengan PKS, PAN dan sebagainya. Jadi pada prinsip dasarnya kita sangat terbuka, bisa bekerja sama dengan partai manapun, karena memang prinsip dasar dari Pak Prabowo, Gerindra itu adalah partai terbuka, partai nasionalis yang bisa membangun kolaborasi untuk kebaikan dengan siapapun. Bang Daniel, kalau kita melihat juga saat ini publik juga belum sepenuhnya menyatu begitu. Bagaimana ketika Gerindra dan PDIP yang sebelumnya ada rival dalam politik, ini apakah tidak khawatir kehilangan suara masyarakat yang masih kalau kita lihat dampak dari pilkada dan juga pilkada DKI dan juga pilpres kemarin. Bagaimana Gerindra memastikan hal itu tidak terjadi, suara pun masih tetap sama seperti apa yang diharapkan? Iya, bagi kami di Gerindra, bagi Pak Prabowo, ini bukan sekedar masalah elektoral, tapi ini juga masalah bagaimana mengedukasi publik terkait dengan kompetisi politik. Tadi Anda sebutkan kan, publik belum menyatu. Kami sadar betul misalnya Pak Prabowo, Partai Gerindra banyak dihujat diledek misalnya. Kemarin juga di Kongres Pak Prabowo sebutkan, ya saya tidak ada masalah diejek, diledek, dihina, terutama oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas dengan langkah politik Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Itu tidak ada masalah bagi Partai Gerindra dan Pak Prabowo secara pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana kami bisa menghadirkan edukasi publik bahwasannya kompetisi, pertempuran politik dalam tanda kutip itu bisa dilakukan dengan keras misalnya, tetapi kemudian harus dipastikan itu tidak memecah belah kita sebagai bangsa. Setelah kompetisi selesai, kedewasaan kita sebagai bangsa itu harus kemudian ditunjukkan, kita bisa bekerja sama. Itu berangkat dari para founding father kita juga begitu. Para founding father kita, Bung Karno bisa berselisih dengan keras dengan Partai Masyumi misalnya, dengan Pak Natsir, dengan para tokoh-tokoh yang lain. Tapi kemudian dalam hal kepentingan dan persatuan mereka akan bekerja sama bersama-sama. Jadi dalam konteks ini kepentingan Partai Gerindra, kepentingan Pak Prabowo adalah bagaimana mengedukasi publik untuk memahami bahwasannya politik itu kalau dalam bahasa saya sebagai muslim ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kemudian ketika upaya berlomba-lomba dalam kebaikan itu misalnya ada yang kalah, ada yang menang, tidak ada masalah. Kemudian kita bisa saling membantu, bisa saling mendorong agar kemudian bangsa ini bisa semakin maju. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini bagaimana? Kalau kita misalnya berandai-andai saja, saat ini kan kerjasama antara Gerindra dan PDIP ini sudah terbangun di pilkada ini. Andai kan kalau kita prediksi saja bahwa koalisi ini akan jangka panjang hingga 2024, akhirnya Gerindra bersama PDIP misalnya di 2024, bagaimana peta politiknya ini akan Anda prediksi akan seperti apa? Lalu apakah kerjasama atau kemesraan ini akan berlangsung cukup lama sampai 2024? Kemungkinannya seperti apa, Mas Adi? Ya, prediksi untuk saat ini memang kemesraan antara PDIP dan Gerindra tidak terbantahkan ya.
Di berbagai tempat seperti pilkada soal kerjasama mereka sudah terjadi. Isu-isu strategis di DPR juga, Gerindra dan PDIP ini seringkali menyatu. Dua hal yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai parameter awal betapa dua partai ini sudah tidak lagi ada jarak psikologis seperti yang dulu. Beda ceritanya dulu Mas, waktu 2014 lalu, ketika awal-awal misalnya Jokowi jadi presiden, yang menjadi garda terdepan menjegal PDIP, Jokowi dengan segala kebijakan, nah, teman-teman Gerindra kan dengan koalisi Indonesia hebat itu ya. Tapi untuk saat ini, baik dari segi isu politik, baik dari pilkada, itu bisa dibaca secara umum sebenarnya tentang bagaimana mesranya dua partai ini. Dan yang paling penting ketika ada Megawati memberikan sambutan di Kongres luar biasa, ini bukan perkara yang mudah sebenarnya. Ya kenapa hanya Megawati? Kenapa tidak ketua umum partai lainnya gitu untuk diundang? Kalau mantan presiden ada SBY, ketua umum partai lainnya juga saya kira juga banyak. Virtual lebih mungkin untuk diundang. Nah, bagaimana tentang koalisi politik ke depan? Ya tergantung bagaimana dinamika hubungan dua partai ini. Kan kalau tidak salah nanti 2022, 2023, 2023 ini juga ada pilkada serentak nasional. Nah, kita juga akan melihat bagaimana Gerindra dan PDIP sepertinya akan juga melakukan kerjasama politik di berbagai daerah itu. Tentu sebagai upaya menyusun kekuatan politik bersama menuju 2024. Bacaan realistisnya Prabowo maju dengan Gerindra plus dengan PDIP ini sangat mudah untuk mencukupi persyaratan 20% ambang batas presiden. Prabowo cukup realistis saat ini karena dia punya bekal elektabilitas di atas rata-rata dibandingkan kandidat yang lainnya. Survei saya misalnya kemarin waktu Februari sebelum corona, Prabowo itu elektabilitasnya 24%, Mas. Suka tidak suka, ini adalah bekal elektoral yang nggak main-main. Sementara penantangnya dari kepala daerah yang kemudian muncul seperti Anies, ada Ganjar, Ridwan Kamil, itu elektabilitasnya di angka 8 atau 9%. Jadi kalau dihitung jarak elektabilitas Prabowo saat ini dengan berbagai penantang kandidat lain, itu jauh, tidak ada separuhnya penantangnya itu. Hal-hal yang semacam ini kemudian dibaca, ditafsirkan, dianalisis oleh berbagai kalangan. Hal paling realistis, hal yang paling mungkin dan terukur untuk saat ini bicara menuju jalan panjang di 2024 adalah Prabowo. Siapa pendampingnya, siapa partnernya? Di situ ada PDIP yang memang kemesraannya yang nggak biasa. Orang kemudian menyebut Puan sebagai partner dan tandem yang sengaja didesain untuk menjadi teman gitu ya untuk 2024. Ini yang saya kira menjadi penting. Bacaan realistis dan ukuran politik Prabowo, Gerindra, PDIP dan Puan. 4 paket yang saya kira merupakan satu hal yang begitu banyak menjadi perbincangan publik saat ini menuju 2024. Sementara penantang lain, sorry itu saya harus kita katakan, Anies Baswedan boleh populer, Ganjar, Ridwan Kamil, Risma boleh populer. Tapi ingat Mas, mereka ini tidak kebayang mendapatkan dukungan partai dari mana. Apalagi ambang batas presiden 20%. Itu bukan perkara gampang. Populer boleh, elektabilitas boleh ada gitu ya kepala daerah ini. Tapi pertanyaannya mereka mau maju dari mana? Nah ini yang kemudian bagi saya yang paling realistis dan bisa diukur jalan mudahnya menuju 2024 adalah Prabowo Subianto memang. Bang Dhanil boleh berkelak, teman-teman Gerindra juga bisa menepis. Tapi suasana batin teman-teman Gerindra, kalau dibaca kemarin dalam Kongres di Gerindra, itu menginginkan kembali Pak Prabowo sebagai kandidat presiden 2024. Meski Pak Prabowo masih wait and see. Tapi ingat bagi kita, bahwa baik buruknya turun naiknya elektabilitas Gerindra sangat tergantung bagaimana performa politik Prabowo. 10 tahun belakangan ini, elektabilitas Gerindra itu tokcer, mantap, roket, itu tidak terlepas dari momentum politik yang diciptakan oleh Gerindra, menjadikan Prabowo sebagai kandidat politik Capres 2019 dan 2014. Di 2024, saya kira seperti itu polanya. Prabowo akan disorong menjadi calon presiden. Tujuannya menang Pilpres, tujuan yang kedua adalah Gerindra tetap menjadi partai besar, minimal jadi 3 partai gitu ya. Oke Mas Adi, saya mau terakhir mungkin ke Bang Daniel. Tadi kalau dari matematika politik yang disampaikan oleh Mas Adi, sepertinya 2024 akan mudah sekali Pak Prabowo ini menjadi presiden. Nah, apalagi saat ini Pak Prabowo juga
Kementerian Pertahanan yang kinerjanya pun banyak diapresiasi. Nah, ini bagaimana akhirnya nanti ke depannya? Kalau bicara mengenai kerjasama dengan partai lain pun akan fleksibel, sepertinya juga nggak sama PDIP pun kayaknya Pak Prabowo juga akan mudah aja menjadi presiden. Jadi sejak awal Pak Prabowo ketika menanggapi misalnya termasuk survei dari Mas Adi dan para pollster yang lain, kita berterima kasih, namun terus terang Pak Prabowo tidak dalam posisi harus besar kepala, karena memang fokus beliau pada hari ini masih mendedikasikan diri untuk membantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan. Itu fokus pertamanya tetap. Kemudian kedua, secara politik tentu tugas-tugas kerja-kerja politik, kalau kemudian ada desakan, permintaan dari kader agar beliau tetap maju sebagai calon presiden di 2024 nanti, ya beliau menanggapi itu ya dengan santai biasa. Beliau selalu menyatakan saya hanya ingin fokus di tugas saya. Nanti ke langkah politik berikutnya, Belanda masih sangat jauh, artinya waktu masih sangat jauh. Tentu biarlah publik, biarlah masyarakat yang menilai apakah Pak Prabowo itu pantas kembali maju atau tidak. Itu akan sangat tergantung, tadi juga yang menjadi ukuran Mas Adi adalah kerja-kerja pemerintahan yang sekarang diemban oleh Pak Prabowo dan kader Gerindra lainnya. Berbeda misalnya dengan periode-periode sebelumnya, Partai Gerindra harus tampil sebagai oposisi, kemudian Pak Prabowo tampil sebagai pemimpin oposisi, kemudian itu mendorong kerja-kerja partai, kemudian mendorong juga elektabilitas Pak Prabowo dan elektabilitas Partai Gerindra. Nah, di sisi lain hari ini kami menghadapi tantangan yang berbeda karena Pak Prabowo, Partai Gerindra ada di posisi pemerintahan. Tentu kami harus bekerja keras meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat. Selain kami mampu sebagai oposisi yang baik, kami juga mampu menjadi eksekutif yang baik, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Bang Daniel Anzar dan juga Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.